Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Melanisha Putri dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan praktikum tentang isolasi DNA yang berkaitan dengan tumbuhan, khususnya buah-buahan. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, mengekstrasi dan memisahkan DNA dari tumbuhan-tumbuhan atau buah-buahan secara sederhana. Yang kedua, menjelaskan tentang keefektifan deterjen dan buah-buahan yang dipakai di dalam praktikum isolasi DNA. Dalam isolasi DNA ini kita butuh alat ya. Yang pertama itu bisa untuk memotong-motong buah mangga menjadi kecil, gunanya untuk mempermudah pada saat pemblenderan. Kemudian ada garpu untuk mengambil DNA yang sudah terisolasi nanti. Terus ada sendok yang digunakan untuk mengaduk larutan agar menjadi rata ya, pencampurannya menjadi rata. Kemudian ada gelas transparan, di sini saya pakai 3. Di sini untuk menjadi wadah dari sampel-sampel yang kita akan uji. Kemudian ada blender untuk memblender buah-buahan yang menjadi sampel pada praktik kali ini. Fungsinya untuk menghancurkan sel, membran sel dan inti sel dari buah mangga secara mekanik. Jangan lupa tambahin saringan ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk isolasi DNA ini ada buah mangga. Di sini saya memakai sampel buah mangga. Kemudian di sini ada air atau aquades, fungsinya untuk melarutkan dari beberapa sampel ini. Kemudian di sini ada garam. Garam itu berfungsi untuk menjaga kestabilan pH larutan. Kemudian mempercepat proses pemekatan DNA. Kemudian di sini ada deterjen, ada yang cair dan ada yang bubuk. Saya menggunakan ini fungsinya untuk menghancurkan sel-sel dari daging buah mangga. Kemudian di sini ada alkohol dingin. Kenapa saya memakai alkohol dingin? Karena semakin dingin alkohol, maka pemekatan dan konsentrasi dari DNA itu akan kental, dan DNA yang dihasilkan dari isolasi DNA buah mangga ini akan semakin terlihat jelas. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama yaitu kita potong-potong buah dulu, buah dari si mangga ini menjadi kecil-kecil yang seperti saya tadi bilang. Kenapa sih kita harus potong menjadi kecil-kecil? Karena agar mempermudah buah itu pada saat pemblenderan atau penghancuran si buah. Kita potong-potong dulu menjadi kecil-kecil ya menggunakan pisau, dan di sini ada wadahnya. Nah, setelah dipotong-potong buahnya menjadi kecil-kecil, kemudian kita blender ya teman-teman. Nah, ini kita masukin buah-buah yang sudah kita potong tadi ke blender. Setelah dirasa cukup, kemudian kita blender ya teman-teman. Setelah pemblenderan buah, kemudian kita campurkan dari beberapa sampel, ada deterjen cair, bubuk, kemudian ada garam dan aquades alias air. Kita campurkan ke wadah-wadah yang sudah disiapkan tadi. Nah, di sini ada 2 sampel, cair dan bubuk. Saya pakai yang bubuk dulu. Untuk bubuk limso bubuk, kita campurkan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian garamnya sebanyak 2-3 sendok makan.
Nah, kemudian dicampur dengan aquades atau air. Ini sesuai dengan takaran aja ya, karena saya pakainya sedikit ini, jadinya saya pakai ini setengah gelas. Kemudian diaduk secara perlahan aja, karena kenapa? Karena deterjen itu punya sifat ketika diaduk itu dia akan cepat berbusa, dan busanya ini akan mengganggu kita untuk melihat DNA yang sudah dibuat oleh sampel tadi, buah mangganya. Begitupun juga dengan rinso cair. Setelah sudah diaduk, ini juga 2 sendok makan. Nah, setelah 2 sendok makan, campurkan 2 sendok garam ya. 1, 2, kemudian dicampur air. Setelah kita membuat larutan antara garam, aquades, dan deterjen cair atau bubuk, kemudian kita tambahkan ekstrak buah yang sudah dihancurkan tadi sebanyak 3-4 sendok. Ini saya pakai 3 sendok. Kemudian kita aduk secara perlahan. Kita aduk supaya semuanya rata. Setelah dicampur dan diaduk rata, kemudian kita saring secara perlahan. Jangan ditekan-tekan, kemudian kita diamkan. Tadi sudah melewati proses penyaringan. Kemudian kita campurkan dengan alkohol dingin. Nah, gunanya apa sih alkohol dingin ini? Alkohol dingin ini kenapa dia harus dingin? Karena dalam alkohol itu ada garam atau ion Na+. Nah, semakin dia tinggi, maksudnya semakin dia dingin suhunya antara 20 sampai 20 derajat Celcius sampai kurang. Nah, dia ini konsentrasi DNA akan mengikat ke alkohol itu semakin pekat. Dan kenapa? Karena jika semakin pekat, maka DNA yang dihasilkan itu akan semakin terlihat oleh kita. Jadi kita gampang banget nih ngeliatin DNA-nya. Nah, untuk ini aku nambahinnya 2 sendok ya. 1, 2. Nah, dari proses terakhir atau proses penambahan 2 sendok makan alkohol ke dalam 2 sampel ini, dan saya diamkan selama 15 menit, ternyata di sini sudah kita lihat bahwa sampel yang dilarutkan oleh deterjen cair ini terlihat adanya DNA yang terisolasi. Nah, ketebalan dari DNA yang terisolasi ini sekitar 5 mm. Nah, tetapi untuk sampel yang dilarutkan oleh deterjen bubuk
tidak terlihat adanya DNA yang terisolasi. Nah, oleh sebab itu, keefektifan deterjen yang baik dan adanya DNA yang terisolasi itu oleh deterjen yang cair. Oke, terima kasih. Semoga praktikum saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.